di saat kasus ijazah ini mulai mengangkat ke permukaan. Siapa yang sesungguhnya disindir oleh Presiden Prabowo? Siapa yang melakukan propaganda? Apakah si pemiliknya? Apakah pihak perguruan tingginya? Atau pihak-pihak lain? Bertepatan dengan sidang kasus ijazah palsu yang sedang ramai, ALC juga ikut mendiskusikannya. Ada 5 narasumber dalam ALC tersebut. Kami tertarik dengan pemaparan Slamet Ginting, di mana apa yang disampaikan nilai objektivitasnya sangat terasa. Oleh karena itu, mari kita dengarkan apa saja yang disampaikan oleh Slamet Ginting. Lenin, Stalin, Mussolini, Hitler adalah orang yang dikenal dalam sejarah politik sebagai tokoh yang membungkus semua keputusannya, semua tindakannya dengan yang namanya propaganda politik. Dia berusaha bahwa tindakannya adalah tindakan yang benar, kemudian juga menjustifikasi kekuasaannya. Pada saat tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi itu berkuasa, semuanya tidak ada yang berani mengatakan sang tokoh ini benar atau bohong. Karena kekuasaan digenggam begitu kuat dan tidak ada yang berani memastikan kata-katanya, tindakannya benar atau bohong. Tidak ada pengadilan, tidak ada kepolisian yang berani. Tapi setelah tokoh-tokoh seperti Lenin, Stalin, Mussolini, dan Hitler lengser dari kekuasaannya, baru semuanya berani mengemukakan, menguji apakah pernyataannya benar, apakah tindakannya benar, apakah dokumen-dokumen yang pernah diperlihatkannya adalah benar. Jadi memang kita mesti belajar bagaimana Lenin misalnya sebagai pemimpin dalam revolusi Bolshevik itu menggunakan propaganda untuk menginspirasi rakyat Rusia atau rakyat Uni Soviet pada saat itu untuk menggulingkan rejim Tsar. Dia meyakinkan bahwa omongannya tidak ada yang salah. Begitu juga Stalin, penerus Lenin, itu juga selalu menggunakan propaganda secara luas untuk membenarkan kebijakan pembersihan besar-besaran dan juga memaksa tindakan-tindakan di luar hukum. Tidak ada yang berani menentang atau mengkritik Lenin, Stalin pada saat itu. Juga Mussolini di Italia. Kita tahu menggunakan propaganda untuk membangun citra. Jadi pencitraan itu bagian dari propaganda. Benar atau salahnya itu nanti akan diuji pada saat sang penguasa sudah tidak berkuasa, lengser. Karena itu menurut saya siapapun yang berkuasa, orang tidak akan berani mengutak-utik. Sama seperti Bang Panda bilang tadi, ini persoalan-persoalan sudah lama. Harusnya bisa diteliti oleh kepolisian. Saya cuma mengingatkan saja, peristiwa 1965, dokumen Gishrik. Gishrik ini adalah nama duta besar Inggris yang kemudian aneh, Biro Pusat Intelijen kita, Brigadir Jenderal Polisi Sutarto, tidak melakukan uji forensik apakah dokumen ini betul atau tidak. Dan ternyata belakangan itu adalah dokumen palsu yang dilakukan oleh Mayor Intelijen Bulgaria. Dan ini memecah belah kita, diadu domba kita. Karena itu di dalam kasus misalnya dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi, tentu dua belah pihak merasa dua-duanya yakin.
Nah, inilah yang disebut perang psikologi. Si A mengatakan ini benar, si B mengatakan itu tidak benar. Nah, bagaimana membuktikannya? Menarik menurut saya ketika Presiden Prabowo pada tanggal 8 April, artinya pekan pertama April, itu dalam sebuah seminar ekonomi, dia mengatakan begini, saya membaca betul bagaimana Menteri Propaganda era Nazi, itu Joseph Goebbels, itu terus mengatakan begini, sesuatu kebohongan jika terus-menerus diulang-ulangi dan dipaksa tidak ada lagi yang bisa membantahnya, maka kebohongan itu nantinya dianggap sebuah kebenaran. Nah, sama dalam kasus ini, pihak A juga selalu mengatakan ini benar ijazahnya, tidak ada yang palsu. Sementara pihak B mengatakan ijazahnya ini palsu, tidak ada yang asli. Nah, ini memang menurut saya perlu waktu dan kalau saya simak, apa makna pernyataan dari Presiden Prabowo pada tanggal 8 April itu di saat kasus ijazah ini mulai mengangkat ke permukaan. Siapa yang sesungguhnya disindir oleh Presiden Prabowo? Siapa yang melakukan propaganda? Apakah si pemiliknya? Apakah pihak perguruan tingginya? Atau pihak-pihak lain? Kita tidak tahu. Dan sampai sekarang Presiden Prabowo tidak pernah mengatakan stop kasus ini. Tapi juga tidak pernah mengatakan terus kasus ini. Padahal dia punya kuasa sebagai pemimpin atau kepala negara, dia bisa perintahkan itu. Perintahkan Kapolri untuk uji forensik. Tapi tentu publik juga akan melihat ini adalah masa transisi pemerintahan antara presiden yang berkuasa 10 tahun dan kemudian digantikan oleh Prabowo. Jadi ini memang masa transisi menurut saya, sehingga mungkin Bang Pandana Baban juga agak frustrasi. Karena background sebagai aktivis, background sebagai jurnalis, gergetan kita. Bang Panda sebagai orang yang tidak ada persoalan dengan ijazah, saya juga begitu. Sebagai orang kampus saya tahu betul Bang Karni, siapa pembimbing akademik saya, siapa pembimbing skripsi saya, dan itu keduanya sudah jadi guru besar semua profesor. Dan sampai sekarang saya masih berkomunikasi dengan mereka. Ijazah itu, jangankan ijazah, ketika KTP seseorang itu hilang, orang tidak akan tenang. Maka segera melaporkan ke kepolisian untuk mencari apa? Mencari pengganti dari kepolisian lalu ke kecamatan untuk mendapatkan KTP baru. Maka aneh kalau sebuah ijazah ini menjadi problem. Dalam kasus JR Saragih di Simalungun, itu tidak ada masalah pada saat dia menjadi ijazah itu digunakan untuk kontestasi pilkada bupati. Tapi ketika maju dalam pilkada gubernur, ternyata terungkap ijazahnya palsu. Nah, karena pada saat itu untuk membuktikan barangkali juga publik takut. Karena harus melaporkan ke kepolisian kabupaten di mana dia menjadi kepala daerahnya. Karena itu menurut saya ini sebuah proses yang mungkin kita harus sabar dan nanti akan bisa membuktikan siapa sesungguhnya yang benar dalam kasus ini. Nah, dalam dunia politik tentu saja pencitraan dan propaganda
seringkali menjadi alat yang digunakan untuk membangun dan menghancurkan reputasi seseorang. Seseorang yang mengadukan bisa dihancurkan juga reputasinya. Seperti dalam kasus Bambang Trimulyono atau Gus Nur. Kita tidak tahu yang bersangkutan menuntut, tapi yang dituduhkan tidak ditampilkan dalam sebuah pengadilan. Karena itu saya bilang, 3 hal yang tidak bisa dilawan adalah penguasa, orang jatuh cinta, dan orang gila. Itu tidak bisa kita kritik. Karena itu, dalam kasus ijazah ini, memang kita mesti sabar dulu. Boleh saja kedua belah pihak merasa paling benar. Apakah kemudian persoalan dibawa ke pengadilan itu adalah jalan terakhir? Belum tentu juga. Sebenarnya mudah juga dalam kasus ini untuk membuktikannya. Tapi nampaknya kita harus menunggu proses. Jadi waktu yang akan menjawabnya. Nah, persoalannya adalah seperti pernyataan Joseph Goebbels itu, taktik yang sederhana namun efektif itulah propaganda. Dan pengulangan narasi membuat betapapun absurd dan tidak masuk akalnya, orang akan mempercayai kebohongan itu kalau terus-terusan diulang-ulang. Presiden Prabowo seperti saya kemukakan tadi, bagi saya misteri mengapa beliau mengemukakan itu pada tanggal 8 April. Kita harus tanyakan juga sebenarnya, apa maksud Pak Prabowo tiba-tiba di momen seminar ekonomi tiba-tiba bicara masalah propaganda. Awalnya memang Presiden Prabowo yang saya catat mengatakan bahwa pemerintah Prabowo Subianto itu tidak anti kritik. Bahkan kata dia, Kabinet Merah Putih ini suka dengan kritik karena membuat pemerintah tetap waspada, namun ia menyebut pemerintah perlu memberikan klarifikasi. Artinya apa? Dalam kasus ijazah, dugaan ijazah palsu atau benar ini menurut saya, dia sedang waspada. Dia sedang membaca dan dia juga otaknya coba mengklarifikasi. Benar atau tidak kasus ini. Kemudian juga Prabowo berkali-kali juga mengatakan bahwa kalau matahari disebut terbit dari barat berkali-kali dan itu disuarakan terus-menerus, publik juga akan percaya. Ini mengatakan betapa bahwa orang menjadi sinting karena percaya dengan propaganda tersebut. Jadi kalau kita kemudian langsung percaya kepada orang yang membela Jokowi, aneh. Betapa juga sama ketika kita percaya pada orang yang menuding Jokowi, itu juga aneh. Lebih aneh. Artinya kita harus memfilter dari dua belah pihak itu. Nah, tentu saya tidak masuk ke konsekuensi hukumnya karena background saya ilmu politik bukan ilmu hukum. Maka setidaknya begini, ada konsekuensi politik jika itu kemudian terbukti ijazahnya palsu. Saya catat tentunya konsekuensi politiknya. Terjadi krisis legitimasi dan kepercayaan publik. Terhadap siapa? Terhadap pengguna ijazah palsu. Terhadap institusi yang mengeluarkan dugaan ijazah itu. Artinya tingkat kepercayaan terhadap Universitas Gadjah Mada juga bisa turun drastis. Karena itu akan memicu keraguan-raguan terhadap kebijakan dan segala peraturan yang pernah diambil oleh si pemegang ijazah itu. Kemudian
tentu saja akan ada desakan politik, terutama ke parlemen, ke DPR, untuk kemudian mendorong investigasi DPR. Ini secara politik, karena DPR adalah lembaga politik. Desakan permintaan maaf bagi sejumlah pihak. Satu, tentunya si pelaku yang menggunakan ijazah palsu. Kalau itu memang dinyatakan palsu. Permintaan maaf juga dari siapa? Dari perguruan tingginya. Juga yang mengerikan menurut saya adalah pencabutan hak politik, termasuk jika Jokowi dibuktikan itu ijazahnya palsu, itu secara politik pencabutan hak politik. Hak politik adalah apa misalnya? Hak pensiun, hak yang diberikan, rumah dan segala penghargaan sebagai presiden bisa dicabut. Ini secara politik ya. Kalau itu terbukti. Dampak warisannya juga, dampak warisan politiknya tentu saja namanya akan tercoreng. Dan ini akan berdampak pada keluarganya seumur hidup. Jadi ini tidak main-main. Nah, persoalannya di kita ini, Bang Karni, barangkali karena budaya politik Jawa itu lebih menonjol daripada budaya politik lain, karena memang secara budaya Jawa lebih kental. Maka seperti yang dikemukakan oleh mantan Presiden Soeharto, mikul dhuwur mendem jero, itu akhirnya proses hukum dan proses politik itu jalan di tempat. Nah karena itu seperti melindungi presiden-presiden kita sebelumnya. Kita yang merdeka bersama dengan Korea Selatan, merdeka tahun 1945, kita ketinggalan dalam hal ini. Korea Selatan berani mengadili presiden-presidennya. Ini sebuah peringatan sebenarnya supaya seseorang kalau menjadi penguasa, menjadi presiden, dia harus berpikir jangan berbuat bohong. Jangan mengedepankan pencitraan. Hasilnya apa? Berapa banyak presiden Korea Selatan yang sudah dibui walaupun kemudian dimaafkan. Hasilnya secara ekonomi luar biasa. Korea Selatan menjadi negara maju, jauh lebih maju daripada kita. Kasus ini menjadi pelajaran bagi siapapun yang akan maju dalam kontestasi apapun, maka dokumen negara ini harus betul-betul keasliannya bisa dipertanggungjawabkan. Mengapa kemudian persoalan ini kemudian naik kembali? Nah, Jokowi, Selamat, boleh saya ini enggak? Sebentar. Jokowi adalah pejabat publik pada saat menjadi wali kota, gubernur, dan presiden. Maka publik menurut saya juga wajar kalau menanyakan hal itu kembali. Kenapa? Karena ijazah itu, ijazah pejabat publik bukan lagi menjadi hak individu. Publik berhak menanyakan mana ijazahnya. Jadi saya tidak dalam posisi membenarkan kelompok yang mengatakan ijazah Jokowi asli, dan saya juga tidak membenarkan dalam posisi yang mengatakan ijazah Jokowi terduga palsu. Silahkan kemudian nanti akan membuktikan. Saya bukan ilmuwan hukum, saya ilmuwan politik. Kira-kira itu yang bisa menjadi catatan dari kajian ilmu politik. Demikian Bang Karni. Terima kasih.